manusia yang beruntung di hari kemudian aksarahum alayya salatan. Mereka banyak mengirimkan, membacakan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah saudaraku yang dimuliakan Allah, kembali kita melanjutkan bacaan hadis kita. Kembali kita bersyukur, bukan hanya nikmat ibadah, tetapi alhamdulillah kita kembali duduk dalam majelis ilmu agama, majelis yang membicarakan kebesaran, yang membicarakan keesaan, yang membicarakan bagaimana semua hukum agama ini bisa kita laksanakan dengan baik. Jadi kata Rasulullah dalam hadis-hadis sahih bahwa orang yang meringankan kakinya masuk ke dalam majelis ilmu, mendatangi majelis ilmu, maka insya Allah Allah akan mudahkan baginya untuk masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Kemudian orang-orang yang berilmu itu lebih tinggi derajatnya. Jadi orang-orang yang berilmu itu lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata Allah, apakah sama orang yang berilmu dengan tidak? La yastawi, pasti tidak sama. Kemudian orang-orang yang berilmu itu lebih kokoh, lebih punya fondasi yang kuat. Wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Dia punya fondasi, punya kekuatan lebih kuat apabila terjadi goncangan dibandingkan orang-orang yang tidak berilmu. Dan masih banyak keutamaan ilmu agama. Insya Allah kita dapatkan semua. Jangan putus asa belajar, karena belajar tidak ada batas, tidak ada waktu. Sampai kita meninggalkan dunia ini tetap dalam keadaan belajar. Minimal nanti pelajaran yang kita dapatkan hatam ketika meninggalkan dunia, lisan kita mudah, kata Imam Al-Ghazali, untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Inilah orang yang berilmu yang sempurna meninggalkan dunia. Jadi pada Jumat yang lalu kita sudah selesaikan bacaan hadis kita sampai hadis ke-318. Jadi malam ini hadis yang ke-319 dan seterusnya. Pada yang lalu kita sudah selesaikan tentang salat-salat sunat. Mudah-mudahan sudah ada gambaran bagi kita bagaimana model salat-salat nafilah, baik dikerjakan malam hari maupun yang dikerjakan pada siang hari. Mudah-mudahan dari semua salat-salat sunat yang kita sudah bacakan, yang kita sudah dengar, yang minimal ada 20% bisa kita amalkan. Itu sudah luar biasa. Itu sudah luar biasa. Karena ibadah nafil ini sebagai ibadah penambal dari ibadah-ibadah yang wajib yang begitu banyak kurang di antara kita. Khusyuknya, tertibnya, maka akan ditempelkan dengan ibadah-ibadah sunat untuk menyempurnakan nanti di hari kemudian. Dan kata Rasul, apabila kita ingin dekat bersama Nabi di hari kemudian, maka bantu Nabi, yaitu perbanyak sujud, perbanyak salat sunat, karena itu yang membedakan nanti orang di ahli surga di hari kemudian. Satu kali subhanallah, satu rakaat salat sunat bisa membedakan satu derajat nanti di surga di hari kemudian. Pada malam hari ini kita akan ke bab berikutnya, babus salatil jama'ati wal imamat, bab tentang salat berjamaah, kemudian bab tentang imam. Jadi yang berkisaran tentang salat berjamaah dengan imam. Jadi pasti banyak permasalahan dalam hal ini. Inilah yang akan kita paparkan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa selesai. Tapi nampaknya mungkin dua pertemuan mungkin baru bisa selesai. Tapi kita upayakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi sebagaimana biasa, kalau ada hal-hal yang perlu kita bahas, boleh disampaikan sementara majelis supaya kita tetap dalam keadaan aktif. Silakan disampaikan nanti. Kemudian dari tiap-tiap
permasalahan, mungkin kita ambil 1-2 hadis saja. Yang begitu banyak hadis tentang satu masalah yang kurang lebih intinya sama. Dan semua yang kita bacakan adalah hadis-hadis sahih. Jadi semua yang kita bacakan adalah hadis-hadis sahih. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajatan muttafaqun alaih. Wa lahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu bi 25 juz'an. Wa kaza lil Bukhari an Abi Sa'id wa qala darajatan. Rasulullah bersabda dari Ibnu Umar bahwa salat dengan berjamaah itu lebih utama 27 derajat dibandingkan dengan salat bersendirian. Atau Abu Hurairah mengatakan di hadis yang lain bihamsina wa isrina juz'an, atau 25 tingkatan. 25 tingkatan lebih utama, atau kata Abu Said atau derajat, tangga-tangga. Ini sudah populer kita dengar ini hadis, sudah sering. Hanya paling nanti apa hukumnya berjamaah di masjid dengan salat di rumah, paling begitu. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala walladzi nafsi biyadihi laqad hamamtu anna amura bi khatabin wa yuhtataba thumma amura bis salati fayu'azzina laha thumma amura rajulan fayumma nas thumma ukhalifu ila rijali la yashhaduna as-salata fagharraka alaihim buyutahum walladhi nafsi biyadihi law ya'lamu ahaduhum annahu yajidu urkat saminan aw mirfataini hasanataini la sahidal isya muttafaqun alaih. Jadi kata Rasulullah bahwa demi jiwaku yang berada di tangannya Allah, seperti sumpah, aku ingin menyuruh orang mengumpulkan kayu bakar. Kemudian setelah terkumpul, aku ingin muazin menyerukan azan. Setelah itu ada yang memimpin untuk salat berjamaah. Kemudian aku akan mendatangi rumah-rumah orang yang salat di rumahnya masing-masing untuk membakar rumah-rumah mereka. Jadi aku berkeinginan, sebabnya seandainya bisa, seandainya dapat, seandainya bisa, ya, seandainya dapat. Jadi banyak penjelasan ulama tentang ini, karena biasanya kalau kita membiasakan dengan kehidupan yang sudah rame, kemudian masing-masing orang, coba kita pikir ya, ini kelihatan hadisnya Nabi keras. Tapi coba kita bayangkan, sekarang dengan jumlah penduduk yang begitu banyak, bagaimana kira-kira kalau kita semua yang hadir di tempat ini, mungkin kalau kita punya masjid ini, masjid yang tempat persinggahan, bukan masjid kompleks. Bagaimana mungkin masjid yang di kompleks? Kemudian di kompleks itu ada kurang lebih 50 masjid, 50 rumah saja atau 100 rumah. Dari tiap-tiap 100 rumah tidak ada yang ke masjid. Masjidnya ada. Jadi itulah yang Nabi bayangkan. Apa yang terjadi kira-kira kehidupan. Jadi jangan lihat hadisnya keras, kita bayangkan dulu dalam kehidupan. Apa kira-kira yang terjadi dalam satu kompleks, ada 100 rumah, masjidnya ada, tetapi dalam kompleks itu tidak ada yang datang ke masjid. Sudah jelas zaman materialistis, ya kan? Kemudian akan terjadi zaman individualis. Jadi bisa-bisa ada yang meninggal pun tidak ditahu. Ada yang meninggal pun mungkin jenazahnya tidak diurus. Ada yang kelaparan, kemungkinan tidak ditahu. Inilah yang gambaran dalam pikiran Nabi.
apabila jemaah di masjid tidak ditegakkan salat berjamaah, maka banyak sendi-sendi kehidupan, sendi-sendi agama akan putus. Tidak adanya silaturahmi. Orang sudah susah senyum. Karena tidak ada. Kalau di masjid itu tempat senyum, ketemu berisalah. Kalau semua orang dari tempat kerjanya pulang ke rumah sembahyang di rumah semua laki-laki, besok lagi subuh dia pulang lagi ke tempat kerjanya, ini aktivitasnya setiap hari. Kira-kira terjalinkah kehidupan silaturahmi, kehidupan bertetangga, kehidupan kekeluargaan dalam satu tempat? Pasti mati. Ini yang dipikirkan Nabi. Kalau terjadi seperti ini, maka banyak sunnah-sunnah kemanusiaan yang akan ditinggalkan oleh kita sendiri. Jadi bukan hanya salat berjamaah, semua, dan orang tidak saling mengenal. Bisa-bisa rumahnya tetangga terbakar, kita tidak tahu. Tapi dengan adanya masjid, orang bisa salat berjamaah di masjid. Tetangga yang sakit pun bisa kita tahu. Karena dia biasa tidak datang, tiba-tiba tidak datang. Biasanya aktif, tiba-tiba tidak muncul. Kemana sih pulang? Bagaimana keadaannya? Maka terjadilah silaturahmi. Mungkin sakit, mungkin kelaparan, mungkin ada keperluan, kesibukan, atau mungkin ada yang perlu kita bantu. Terjadilah hubungan yang bagus, harmonis. Inilah fungsinya salat berjamaah. Inilah yang di kepala Nabi, bukan salatnya. Tapi kalau berjamaah tidak ditegakkan, banyak yang hilang. Jadi seolah-olah Nabi ingin, ini ego-ego orang yang suka di rumah, tolong bersosialisasilah, ya kan begitu. Karena kalau kita mau harapkan ibadah tanpa ibadah ke manusia, kita tidak bisa masuk surga juga. Karena banyak ibadah-ibadah kemanusiaan yang pahalanya jauh lebih banyak. Barang siapa, kata Nabi, yang mendatangi orang yang meninggal, dia antar sampai menyalatkan, dia dapat satu kirat. Bayangkan, kalau dia antar sampai di perkuburan, kiratan, dia dapat 2 kirat. Berapa 1 kirat ya Rasul? 1 kirat satu gunung Uhud pahala. Jadi 2 kirat 2 gunung Uhud. Bayangkan, hanya datang bertakziah di tempat orang yang berduka, kita sudah bisa dapat pahala sebesar gunung Uhud. Bisa mengalahkan ibadah salat sunat juga. Jadi inilah maksudnya Nabi. Kalau kehidupan berjamaah masjid hidup, maka banyak sendi-sendi kehidupan kemanusiaan sosial otomatis akan hidup. Inilah maksudnya Nabi. Jadi jangan sampai kita salah memahami. Itu pun Nabi berkeinginan andaikan bisa. Andaikan bisa. Jadi Nabi tidak digibahkan. Andaikan bisa. Karena jangan sampai orang sifat infiradi, individualismenya terjadi. Hanya orang yang melahirkan, orang yang tidak ditahu dan tidak ada kehidupan. Allah alam, mudah-mudahan kita paham. Demikian juga dari Abu Hurairah, kalau Rasulullah askalu salati alal munafikin salatul isya wa salatul fajr walau ya'lamu ma fihima la'atauhuma walau habwan, muttafaqun alaih. Sebelum di sini tadi masih ada penggalannya bahwa kata Rasulullah demi jiwa yang ada di tangan, bahwa seandainya kalian dijanjikan ya, bahwa kalian akan mendapatkan daging yang gemuk. Kalau datang ke masjid dapat daging yang gemuk, kemudian atau dapat daging paha yang bagus, yang lezat. Jadi ternyata di zaman Nabi itu daging paha juga jadi daging favorit. Jadi seandainya kalau dijanjikan siapa yang datang ke masjid dia dapat daging yang gemuk, kemudian dia dapat bagian paha yang daging paha yang bagus kualitasnya, maka apa kata Nabi? Pasti kita datang ke masjid. Jadi kalau gambaran, kalau muazin umumkan siapa yang datang ke masjid, dia dapat uang 1 juta setiap, kira-kira begitu. Pasti kita rebutan, ya begitu. Karena pahala 27 tidak kelihatan, ya, tidak nampak. Jadi itu gambaran Nabi. Padahal kata Nabi, dengan datang ke masjid jauh lebih baik daripada daging yang sehat, daging yang gemuk, daging yang lezat. Nah, kemudian hadis yang tadi, salat yang askaru salati, salat yang berat bagi orang-orang yang memang hatinya belum bisa menerima Islam dengan baik, kira-kira begitu. Jadi kata-kata munafik ini yang kita bilang, kita poles orang yang belum bersungguh-sungguh dengan agama. Jadi salat yang paling berat bagi orang-orang yang munafik itu adalah salat isya dengan salat fajar, salat subuh. Ya,
Jadi biasanya bisa kita cek memang jemaah maghrib lebih banyak daripada jemaah salat isya. Nah, kalau mau dicek langsung, jemaah salat isya lebih banyak daripada jemaah salat subuh. Itulah mungkin buktinya ya. Andaikan mereka tahu, kata Nabi, bagaimana keutamaan datang ke masjid apalagi di waktu isya dengan waktu subuh, maka mereka akan datang walau habwan, walaupun mereka harus merangkak. Kira-kira begitu. Walaupun mereka harus ditenteng, ya kan? Atau jalan kento-kento, dia pasti paksakan. Walaupun dalam agama ada namanya uzur syari yang dibolehkan untuk tidak datang ke masjid, tetapi karena dorongan motivasi keimanan untuk menghidupkan sunnah Nabi dan untuk mendapatkan pahala yang tinggi, itu yang mendorong. Kadang orang biar flu-flu sebenarnya dibolehkan tidak ke masjid, tapi dia paksa ke masjid. Karena dorongan keimanan dan cinta sunnah, cinta pahala, cinta kehidupan akhirat, itu yang mendorong kita biasa biar demam-demam sedikit kita paksa untuk datang ke masjid karena tinggi nilai keutamaan. Jadi fajar dengan isya itu salat subuh, ini ada hadis-hadis yang lain yang menguatkan hadis sahih. Karena dulu kan tidak ada lampu. Di zaman Nabi belum ada lampu. Nanti berapa hijriah baru ada lampu. Jadi orang-orang yang biasa yang mengejek Nabi, mengejek ini Islam, dia tidak muncul di waktu salat-salat tertentu, yaitu di waktu salat yang gelap, supaya mukanya tidak dilihat Nabi bahwa dia tidak hadir. Tidak hadir. Jadi sehingga kalau salat isya sudah gelap, salat subuh lebih gelap lagi. Maka Anas katakan, dulu ketika belum ada lampu dibawa oleh Tamim Dari, maka apa kata Anas? Kami itu mengenal hanya suara. Karena kami biasa berdiri di antara saf, tidak tahu siapa yang di samping saya. Di saf berikutnya tidak tahu siapa. Jadi tidak saling kenal. Hanya paling katakan, antum siapa? Fulan. Saya Fulan. Mengenal karena suara yang sudah sering. Jadi muka tidak kelihatan karena memang di masjid tidak ada lampu. Jadi kesempatan orang-orang yang suka ejek Nabi, ejek Islam, dia tidak datang sembahyang di waktu gelap karena Nabi tidak lihat wajahnya orang. Nah, sehingga Nabi keluarkan ini hadis. Jadi biar Anda tidak lihat ente ya, saya tahu ente punya ciri-ciri. Karena kita berlawanan dengan Allah yang pasti Allah tahu. Nah, jadi begitu. Demikian juga dari Abu Hurairah, masih dari Abu Hurairah, atan Nabi sallallahu rajul wa'ma. Nabi didatangi seorang laki-laki yang buta, ya. Yang buta, faqala ya Rasulullah, inna laysa li qa'idun yaquduni ila masjid. Saya tidak ada orang yang penuntun yang bawa. Saya tidak punya anak, tidak punya walad, tidak punya anak, jadi tidak ada yang tuntun saya untuk ke masjid. Saya ini buta. Maka dia katakan, bagaimana kira-kira ya Rasulullah? Saya farahasa lahu. Maka Nabi buat dia ruksa keringanan untuk dia. Oke, boleh karena Anda buta, Anda juga tidak punya penuntun, boleh Anda tidak ke masjid. Ya. Kemudian falamma walada'a, sebelum dia jauh pulang, tiba-tiba Nabi sapa kembali dengan ucapan, hal tasma'u nida bis salati, apakah engkau tidak mendengar panggilan salat? Maksudnya tidak, apakah engkau dengar azan atau tidak? Begitulah kira-kira. Kau dengar azan atau tidak? Maka dia katakan, gal, na'am, saya dengar ya Rasul. Maka kata Rasul, gal, fa'ajib. Maka wajib bagimu untuk datang. Artinya harus engkau datang. Hadis riwayat Muslim sahih. Jadi sampai begitu Nabi membimbing para sahabat. Walaupun secara syariat orang yang buta punya uzur sebenarnya. Punya uzur. Tetapi Nabi membimbing orang, begitulah cara. Artinya apa? Bersusah-susah dalam amal agama itu jauh lebih utama daripada meremehkan dan melemah-lemahkan amal agama. Bicara. Jadi biar orang buta pun dikasih saran lagi, apakah ente pernah dengar? Apakah ente dengar azan dari rumah? Karena dengar. Jadi bagaimana kita yang tidak buta? Begitulah kira-kira maksudnya kan. Ente yang tidak buta, ente tidak ada uzur. Dengar azan tidak? Mungkin saya tidak dengar kan, karena saya tutup telinga saya. Begitu kan.
Kita selesaikan dulu salat berjamaah, baru kita lihat hukumnya. An Ibnu Abbas qal man sami'a nida falam ya'ti fala salata lahu illa min musrid, rawahu Ibnu Majah Daruqutni wa sahih. Jadi barang siapa yang mendengar panggilan azan kemudian dia tidak mendatangi panggilan itu, maka salatnya tidak sempurna. Pahalanya tidak banyak. Jadi kalau kita lihat letter hadis tekstualnya, fala salata lahu, tidak ada salatnya, ya, tidak ada salatnya. Nah, ulama hadis mengatakan tidak sempurna salatnya, tidak banyak pahalanya. Itu kira-kira ya. Kecuali ada uzur. Apa itu uzur? Nah, dibahas oleh Imam Mazhab. Sebagaimana dalam hadis-hadis sahih, al-uzur itu al-khauf, yaitu rasa ketakutan. Itu boleh tidak ke masjid. Ketakutan itu apa? Kok tiba-tiba ada harimau yang lepas, ada serigala yang lepas, boleh umpamanya. Atau ada huru hara, ada perang, atau ada huru hara. Kalau kita keluar bisa-bisa kita terkena dampaknya. Itu namanya uzur. Tapi kalau sekarang kan sebenarnya hampir tidak ada lah uzur-uzur yang demikian. Tidak di hutan gitu ya. Singa harimau tidak ada, mungkin lepas. Kemudian perang juga sekarang tidak ada. Kemudian wal mar'a, ini marid, orang yang sakit. Ya, walaupun menurut ulama banyak ini tingkatan-tingkatan sakit, tapi jelas sakit. Nah itu boleh untuk tidak datang ke masjid. Bukan untuk tidak salat, untuk tidak datang ke masjid. Ya tetap salat di rumah. Ini ada kemudahan karena orang sakit dikhawatirkan nanti kalau dia datang ke masjid nanti bertambah penyakitnya. Yang tadinya flu-nya belum bercair, tiba-tiba dia ke masjid sudah bercair. Ini gara-gara saya ke masjid. Ini yang ditakuti sama Nabi. Berarti kita melaknat Tuhan namanya. Jadi kalau sakitnya, yang kedua yang ditakuti jangan penyakitnya nanti menular kepada orang yang lain. Nah, ini juga dilarang datang ke masjid. Karena jangan sampai menular, membawa mudarat sama orang yang lebih banyak lagi. Ini yang ditakuti. Makanya orang sakit dikarantina di rumah. Jadi tidak usah datang ke masjid. Kemudian matar. Nah ini hujan. Ulama katakan matar apa? Matar nazira. Matar hujan yang sangat deras. Nah, ini boleh tidak ke masjid. Karena yang ditakuti kalau hujan kita ke masjid tiba-tiba jatuh licin. Nah, di luar kata-kata kita. Biasa kalau kita orang baru bilang bengga pula ini gara-gara hujan atau apa saja lah yang kata-kata melaknat. Akhirnya apa kata Nabi? Jangan kalian melaknat hujan, jangan melaknat angin, jangan melaknat cuaca, karena sesungguhnya yang kalian laknat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang turunkan hujan. Ini maksudnya Nabi. Tiba-tiba nanti licin, jatuh kita melaknat hujan, tidak boleh. Jadi jangan kalau hujan deras jangan paksa ke masjid. Tidak usah. Bahkan nanti di dalam hadis lain bahkan ada azannya khusus yang diperintahkan sama Bilal dengan Abdullah ibn Maktum. Kalau hujan deras boleh azannya hayal salahnya tidak usah dilapaskan, diganti dengan sallu fi rihalikum, salatlah di rumah masing-masing, atau sallu fi buyutikum, salatlah di rumah kalian masing-masing. Bahkan jadi jangan heran nanti kalau di satu tempat tiba-tiba ada satu masjid nanti azan budak, kita dengar pas asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayal salat tidak ada, hayal falah tidak ada. Jadi langsung sallu fi buyutikum, dua kali sallu fi buyutikum, Allahu akbar, la ilaha illallah. Mana hayal salat, mana hayal falah, azan baru nih. Jangan ada aliran sesat lagi. Tidak. Nabi perintahkan kalau hujan deras azannya begitu, supaya orang di rumah tidak usah datang ke masjid. Karena kalau dia datang juga masa kuyup, apa juga gunanya kan begitu. Nah, kira-kira akhirnya dia jadi sakit dan masih banyak mudarat-mudarat yang lain. Karena kaidah usul agama ini sebenarnya simpel, keselamatan jiwa lebih diutamakan. Nah, itu kembali kaidah fikih, keselamatan jiwa lebih diutamakan. Kemudian waria, ini angin kencang. Jadi kalau ada angin sementara kencang, mungkin ada sejenis puting beliung atau angin, tiba-tiba azan tidak usah datang ke masjid. Walaupun Nabi biasakan dirinya dalam hadis-hadis sahih, kalau angin kencang Nabi datang ke masjid karena memang Nabi muda. Nabi rumahnya di samping
bersambung dengan masjid. Itu enaknya Nabi. Nah, bersambung dengan masjid. Makanya dulu banyak orang mau ikuti Nabi buat tenda-tenda di dalam masjid. Nah, Nabi itu Nabi bilang jangan begitu. Nabi kasih keluar hadis, jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Kamu mau datang semua di masjid, jangan. Salat maktubah saja. Sehingga keluar hadis, salat yang terbaik itu salat di rumah kalian masing-masing, illa maktubatan, kecuali salat wajib. Jadi boleh tidak ke masjid ketika ada kebiasaan. Kemudian al-barid, waktu yang dingin. Memang kalau cuacanya sangat dingin, kita tidak mampu. Apalagi kalau waktu subuh biasa yang agak tua-tua, 50 tahun ke atas, ada rematiknya, ada asam uratnya tiba-tiba terlihat, jangan dipaksa Pak. Jangan dipaksa ke masjid. Apalagi kalau dingin, jangan dipaksa. Angin kencang. Nah, itu uzur. Contoh-contoh uzur yang dibolehkan untuk kita tidak ke masjid. Kemudian bagaimana pandangan ulama mazhab tentang itu? Tentang salat di masjid. Jumhur ulama 4 mazhab, mulai dari Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Malik dengan Imam Ahmad, sepakat bahwa salat di rumah tetap sah untuk melepas kewajiban. Oke? Itu jumhur. Jadi salat di rumah subuh, zuhur, asar, maghrib, isya sah. Ya, tetap sah sembahyang. Tetapi ingat, sahnya itu tidak sempurna dari pahalanya, dari keutamaannya, dari sunnah nabinya. Jadi banyak sekali kekurangan. Karena kita tidak jamin kalau di rumah, apalagi anak-anak kecil, apalagi orang-orang yang pelihara binatang-binatang peliharaan, tidak dijamin kebersihannya. Kemudian Imam Abu Hanifah dengan Imam Abu Hanifah, Imam Malik mengatakan salat di masjid hukumnya sunnah muakkad. Jadi hampir wajib, sunnah muakkad, sangat diutamakan sama Nabi. Dengan berdasarkan hadis-hadis yang tadi sudah. Jadi berdasarkan hadis-hadis yang tadi, sunnah muakkad, sangat diutamakan sama Nabi. Jadi kalau memang ada kesempatan datang ke masjid, kan di masjid ini banyak manfaat. Karena kita dapat makan gratis, dapat teman silaturahmi, ya, lagi pusing-pusing berdoa sama Allah, Allah dengar doa kita, Pak. Enak masjid ini jadi enak. Kemudian Imam Syafi'i justru terbalik. Kita ini Imam Syafi'i semua. Imam Syafi'i ini dengan hadis-hadis yang tadi, dia mengambil kesimpulan salat di masjid bagi laki-laki. Bagi laki-laki itu hukumnya fardu kifayah. Wajib kifayah. Apa itu wajib kifayah? Biasa kita kenal fardu, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu kifayah apabila di satu kampung ini besok ini tadise umpama atau tondo. Satu tondo ini tidak ada yang ke masjid. Tidak ada yang ke masjid, satu kampung ini, satu kompleks, maka semua berdosa. Nah, tetapi kalau 50 orang penduduk di sini, sudah ada 10 orang yang aktifkan masjid, maka dosa itu dicabut. Fardu kifayah sudah ada yang mewakili untuk salat berjamaah, maka dosa yang lain tidak dapat, kecuali dia tidak sembahyang di rumahnya. Itu dosanya lain. Jadi tidak bisa dikatakan alasan, Anda tidak sembahyang. Kenapa tidak sembahyang? Ya sudah ada yang sembahyang di masjid. Imam Syafi'i bilang fardu kifayah. Kalau sudah ada yang salat di masjid, berarti lepas tanggung jawab berjamaah di masjid. Tapi kewajiban salat Anda harus laksanakan, tidak boleh tidak. Jadi Imam Syafi'i itu justru fardu kifayah hukumnya. Jadi manakala masjid tidak hidup, semua tanggung dosa. Jelas siapa yang paling banyak? Yang paling banyak jelas siapa yang diangkat jadi imam, siapa diangkat jadi muazzin. Itu paling banyak dosanya itu. Ya harus. Makanya sunnah menetapkan ada imam, sunnah menetapkan ada muazzin supaya fardu kifayah ini tertunaikan. Ini maksud. Nah, kemudian Imam Ahmad bahwa salat di masjid bagi yang sehat. Nah, ini Imam Ahmad dengan dalil tadi pandangannya apa? Bagi yang
bagi yang tidak ada uzur. Ini Imam Ahmad yang tidak ada uzur, seperti yang tadi hujan, sakit dan sebagainya. Kemudian dia laki-laki yang tidak gila, sudah mukallaf. Kemudian dia tidak ada uzur, dia tidak gila, kemudian dia sakit, dia waras, dan ketika dengar azan dia tidak ke masjid. Hukum bagi dia itu wajib ke masjid. Jadi tidak pakai fardu kifayah lagi kalau Imam Ahmad wajib. Kalau dia dengar itu azan, kalau dia tidak tuli, kalau dia sehat, kalau dia tidak sibuk, maka dia harus datang ke masjid. Jadi itulah pandangan ulama mazhab tentang salat berjamaah di masjid. Yang jelas mereka sepakat salat di rumah hukumnya tetap sah. Kalau ada bahasa istilah sekarang ya, kalau Nabi bilang kan kalau perempuan di rumah 27, laki-laki nanti di masjid. Jadi kita laki-laki yang biasa di rumah berarti mau dari perempuan. Kira-kira begitu. Biasa juga ada dalil alasan. Oh saya imami istri saya, anak saya nanti. Ada tuntunannya, boleh. Tidak menghalangi Anda mau imami anak istri dengan Anda tidak datang ke masjid. Sahabat juga ada seperti itu. Kita ikuti saja, nanti ada hadis-hadis nanti. Saya imami anak dan istri saya di rumah, sehingga saya tidak datang ke masjid. Itu bukan jadi alasan. Kan? Ada sahabat yang demikian. Nanti kita. Tapi memang salat berjamaah ini bukan tekstual hadisnya, tapi perasaan di hati. Jadi kalau orang yang belum amal, biar 1000 hadis yang dibaca, dia tidak akan merasakan itu kenikmatan. Tetapi kalau kita sudah amal, 2 hadis saja kita baca, akan terasa itu kenikmatannya, bagaimana enaknya itu salat di masjid sebenarnya. Kan begitu. Nah, pasti itu terasa. Bagaimana tidak mau enak Nabi bilang? Kalau imam khusyuk, 10 makmum tidak khusyuk, semua salatnya diterima kata Rasul. Nikmat sekali salat di masjid. Kalau imam tidak khusyuk, ada makmumnya 1 dari 10 itu 1 saja khusyuk, semua diangkat sembahyang. Enak sekali sembahyang di masjid. Kalau imamnya tidak khusyuk, makmumnya 10 orang tidak khusyuk. Tapi kalau safnya rapat lurus, rapi, tidak bengkok-bengkok, diterima semua. Nabi bilang lagi kalau seandainya imam tidak khusyuk, makmum tidak khusyuk, semua menghayal. Safnya agak jarang-jarang, ada bengkok, ada jarak. Maka kata Nabi pasti diterima. Kenapa? Ada aminnya para malaikat bersama kita di dalam masjid. Jadi apalagi yang menyebabkan kita datang? Nikmat ini dari sisi diterima, sudah pasti diterima. Sudah pasti diterima. Karena Allah beli salat kita kolektif, langsung dibeli di borong. Tapi kalau di rumah tidak ada janji Nabi yang demikian. Tidak ada janji Nabi yang demikian. Baru mau takbir, anak kedua menangis. Ya begitu. Jadi banyak sekali gangguan-gangguan. Kemudian belum lagi nikmat yang lain. Dapat teman, dapat saudara di masjid. Belum yang lain-lain enak sebenarnya. Dan kalau ada orang tidurnya tidak khusyuk di rumah, datang ke masjid, cepat itu tidur. Iya, cepat tidur. Apalagi yang baru belajar baca Quran enak itu. Kalau mau tidur baca Quran. Karena biasa setan yang pintar, baru 1 lembar belum selesai, sudah mengantuk baru misalnya. Artinya kita dapat kenikmatan. Biasa orang bayar mahal untuk tidur, dia harus bayar mahal baru bisa tidur. Baru bisa tidur. Datang ke masjid cepat tidur, aman. Kemudian hadis berikutnya. Ada masalah tentang ini? Itu salat berjamaah di masjid. Silakan kalau ada masalah. Sebelum kita lanjut. Kalau tidak ada masalah hadisnya kita lanjut. An Yazid bin Al-Aswad annahu sallama ma'a Rasulullah sallallahu salat subuh. Jadi kami salat dengan Rasulullah salat subuh, falamma shalla lahuma. Falamma shalla Rasulullah idza hawa bi rajulaini
lam yusalli. Jadi ada fada'a bihima. Setelah kami salat ada 2 orang laki-laki yang tidak ikut salat berjamaah. Faji'a bihima ta'uduhu fara'isuhuma. Maka Nabi katakan, mana itu yang tadi tidak ikut salat 2 orang? Faqala lahuma ma mana'akuma an tusalliyana ma'ana. Kenapa kalian berdua tidak ikut salat berjamaah dengan kita semua? Kala qad shallaina fi rihalina. Kami sudah salat di rumah kami ya Nabi. Jadi kami sudah salat di rumah kami. Fala taf'al. Nabi katakan lain kali jangan buat begitu. Sebagusnya jangan begitu. Idza sallaituma fi rihalikuma adraktuma al-imam wa lam yusalli fa sallaina ma'ah fa innaha lakuma nafilah. Jadi kata Nabi, kalau kau sudah salat di rumah karena sudah pimpin jamaah keluarga, maka kamu datang ke masjid, imam mau salat baru angkat takbir, ikut salat. Itu akan menambah sebagai ibadah nafilah bagi kamu. Hadis sahih riwayat Tirmidzi. Jadi 2 sahabat tadi, dia kebiasaan pimpin salat di rumah aja. Mungkin kalau datang ke masjid kan enak, ada dengar wejangan Nabi atau jangan-jangan ada penyampaian Nabi. Jadi tidak sempat ikut salat. Nabi tanya, kenapa ini tidak ikut salat? Malah sudah salat di rumah dengan keluarga. Nabi bilang, jangan lakukan begitu. Jadi lain kali kalau pun sudah salat, kemudian datang ke masjid, salat lagi. Itu sebagai ibadah nafilah. Kemudian di sahabat yang lain, di hadis yang lain sahabat termasuk Ibnu Mas'ud. Siapa yang lewat Al-Waqi yang banyak anak perempuan? Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu beliau anak Muaz bin Jabal juga sama. Jadi Nabi kasih nasihat. Jadi kalau memang keluarga tidak ada bisa jadi imam, ibu belum pede jadi imam dengan anak-anaknya, ya boleh dibimbing sementara. Ya, boleh. Jadi setelah salat dengan Nabi, mereka pulang ke rumah lagi. Nanti ajar salat berjamaah dengan keluarga mereka sampai nanti dilepas sudah. Bisa kita paham. Jadi jangan terbiasa terus. Dan itulah fungsinya kita punya istri. Harus bisa jadi imam di rumah dengan anak-anak. Nah, kalau memang belum bisa, mungkin mu'alaf kita punya istri dan sebagainya, dia belum percaya diri, boleh temani dia jadi imam di masjid, di rumah. Nanti Anda ke masjid lagi sembahyang. Tidak apa, no problem. Tidak ada masalah. Bab imam, masuk tentang imam ya. Oh ya, silakan. Dari jemaah dan mungkin kita hanya sekedar mengetahui perbandingan, tidak siapa, tidak menyalahkan siapa sehubungan dengan kejadian yang kemarin kan memang banyak pemerintah kita kembali bersama mesin-mesin itu. Jadi artinya penjelasan bagaimana kita bisa cuma karena dasar sejarah tadi memang dosa. Banyak komisi terbantu. Kalau Idul Fitri tidak perlu dibahas karena dia salat sunnah, salat wajib ya. Jadi payung hukumnya ada. Kalau peristiwa COVID baru-baru kan ada payungnya Majelis Ulama Indonesia. Insya Allah kita sudah aman. Insya Allah kita sudah aman dari satu sisi. Karena kondisi wabah yang disebut dengan wabah itu pandemi, ya begitulah keadaannya. Memang dibolehkan di zaman Nabi. Nah, inilah saya katakan kenapa masjid harus ada pengurus. Ya.
Disuruh jangan salat di masjid waktu masalah pandemi, jangan sampai ada penularan penyakit lebih banyak, kan begitu. Dengan berkumpulnya orang banyak, penularan lebih cepat. Jadi kalau ada, jadi sepakat ulama mazhab, ada ini waktu pandemi jarang para ulama bicara. Jarang sekali bicara karena apa? Sudah takut duluan dengan pandemi, kan begitu kan? Nah, jadi ketakutan dengan pandemi karena sesuatu, kalau sering-sering dibicarakan, pasti itu masuk di hati, Pak. Kalau dia bagus, ya alhamdulillah. Kalau tidak akan timbul ketakutan, kan begitu. Sehingga tidak sempat disampaikan. Jadi sebenarnya jumhur ulama telah menyampaikan inilah fungsinya ada pengurus. Jadi biar waktu pandemi, maka yang azan di masjid muazzinnya saja sebenarnya. Masjid tetap silakan Anda mau duduk, tapi azannya tetap ada. Kemudian yang salat di masjid ya muazzin dengan imamnya. Jadi jemaah pada umumnya tidak usah diterima, bukan tidak diterima. Artinya kan memang karena suasana pandemi harus salat di rumah masing-masing. Tapi masjid perlu tetap diazankan. Jangan sampai azannya masjid mati. Ini harusnya para ulama ada bicara. Kemudian payung hukum dari majelis ulama dengan Bumara sebenarnya harus sinergi, kan begitu. Harusnya sinergi, tapi yang buat payung hukum semua dalam keadaan takut. Masalahnya inilah bahayanya media, kan juga sudah ada di HP. Jadi ini virus palsu, orang mati apa semua. Jadi tidak sempat lagi orang kasih solusi. Tidak sempat kasih solusi. Kalau kita di kompleks, alhamdulillah Pak Jumardan, kalau di kompleks saya selama pandemi Jumat aman, tapi kita tidak terima orang luar, kan begitu. Tapi Jumat tetap jalan, 5 waktu tetap jalan. Idul Fitri, Idul Adha tetap jalan. Tapi kan jemaah-jemaah yang sudah biasa, yang memang tidak dari luar, jadi tidak ada masalah pada dasarnya. Nah, jadi kalau kita mau ambil hukum agama, ada jalan untuk itu, boleh, silakan. Tapi kalau lain kali umpamanya ada lagi pandemi, itulah fungsinya pegawai syara. Maka pegawai syara yang harus azan. Biar bagaimana suasana pandeminya, azan saja, tidak apa-apa. Nanti yang pegawai syara imamnya, khatibnya, muazzinnya yang salat berjamaah. Apa? Selesai. Sama kira-kira ya. Kalau itu kita kupas lagi, banyak lagi dalil-dalil yang lain. Walaupun pro kontra, tetapi ada suasana pandemi. Jadi yang populer itu yang kita dengar, kalau ada penyakit jangan masuk, ya kan? Kemudian yang di dalam jangan keluar. Karena dasarnya bisa Pak ya. Mudah-mudahan itu pelajaran, karena baru kita tidak siap menerima wabah begitu. Jadi semua serba panik. Ya, sebenarnya majelis ulama harus bertindak. Minimal ada fatwa yang keluar bahwa salat berjamaahnya dibatasi, tetapi azannya tetap dikumandangkan. Sebenarnya begitu. Karena dengan ada terus azan dikumandangkan, orang-orang yang di rumah ada rasa takut itu punya semangat lagi. Itu ada sugesti, kan begitu. Allah besar, Allah besar. Jadi kalau sudah azan tidak dikumandangkan, suasana pandemi, semua orang takut, lihat media sosial, mati. Jadi sudah ini itu saya bilang, orang mati dalam ketakutan, bukan dalam penyakitnya. Ketakutan yang menyebabkan orang jadi mati, bukan penyakitnya. Karena rasa takut, rasa cemas yang berlebihan, jadi mati. Ya, itu. Boleh Pak ya? Sip. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah inna majmu'ila al-imam liyutamma bihi fa idza kabbara fakabbaru. Imam itu ditunjuk untuk diikuti. Jadi imam itu untuk diikuti. Kalau dia takbir, maka kita takbir. Wala tukabbiru hatta yukabbir. Jangan bertakbir sebelum imam bertakbir. Wa idza raka'a farka'u. Kalau dia ruku, kita ruku. Jangan wala tarka'u hatta yarka'. Jangan ruku sebelum imam ruku. Begitu seterusnya. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana lakal hamd. Wa idza sajada fa'asjudu. Wala tasjudu hatta yasjuda. Jadi jangan sujud kalau imam belum sujud. Wa idza shalla qa'iman fasallu qiyaman. Jadi kalau imam berdiri, maka kau berdiri juga. Kemudian wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan ajma'in. Apabila imam duduk, maka kau juga duduk semua. Karena imam adalah untuk diikuti. Rawahu Abu Daud bi isnad sahih. Samanya di Muttafaqun as-Sihayan.
Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah ra'a fi ashabihi ta'akharu wa qala taqaddamu fa atammu bi wal ya'tamma bikum min ba'dakum rawahu Muslim. Adalah Rasulullah melihat sahabat yang mundur ke belakang dalam salat berjamaah. Maka kata Nabi, taqaddam rajulah, karena imammu untuk diikuti. Kemudian jangan melakukan sebelum imam melakukan. Jadi di hadis-hadis lain Nabi jelaskan bahwa yang suka mendahului imam nanti kepalanya seperti kepala keledai. Di hari kemudian. Jadi nanti di hari kemudian, oh ini kepalanya keledai simpul, berarti biasa mencuri imam. Maksudnya mencuri imam, lebih duluan dia ruku dari imam, lebih duluan dia bangkit dari imam, lebih duluan dia sujud dari imam. Jadi jangan. Karena ada orang biasa demikian. Jadi jangan mendahului imam. Mencuri dalam salat ya. Mendahului imam. Dari Zaid bin Sabit, ihtajara Rasulullah SAW hujratan. Jadi Nabi pernah buat kamar-kamar dari tikar, dijadikan seperti kamar bilik. Fasalla fiha, kemudian Nabi salat di dalamnya. Fatataba'a ilaihi rijal, maka orang ikut sama Nabi salat. Waja'u yusalluna bi salatihi, al-hadis wa fi afdalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubata, muttafaqun alaih. Jadi pernah Nabi buat sedikit bilik-bilik. Jadi kalau di orang-orang tarekat ini diambil dasar, biasa ada dalam kelambu dan sebagainya, kapan-kapan kita bahas. Nah, jadi Nabi pernah buat bilik-bilik. Akhirnya mulai ada sahabat yang ikut. Sama Nabi bilang ini bisa-bisa jadi kamar-kamar semua ini. Nah, Nabi sampaikan salatlah di rumahmu masing-masing. Karena salatnya di orang yang terbaik itu di rumahnya masing-masing. Salat nafil, salat sunat, kecuali salat wajib. Kalau Nabi memang rumahnya kecil, 3x3. Jadi kadang Nabi memang salat di rumah, tapi kan mungkin ada urusan rumah tangga, mungkin ada memasak. Karena kalau Nabi di situ tidur, di situ masak, di situ salat tahajud. Jadi rumahnya Nabi sudah begitu kecil. Jadi biasa juga Nabi salat sunat di masjid. Kita biasakan ya di rumah, hidupkan salat sunat di rumah. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala shalla Mu'az bi ashabihi Isya fatawalla. Jadi Mu'az mengimami salat Isya. Fatawalla alaihim, agak panjang, agak lama. Maka Nabi sallallahu aturidu an takuna ya Mu'az fatana. Wahai Mu'az, mau kau difitnah, mau kau jadi pembawa fitnah. Idza amamta nasa faqra'u bisamsi wa duhaha wa sabbih bismi rabbikal a'la ikra bismi rabbika wal laili idza yaghsha, muttafaqun alaihi. Jadi Mu'az pernah salat agak panjang, agak lama. Ada yang melapor, ini banyak bentuk-bentuk hadis. Maka kata Nabi, wahai Mu'az, kalau mengimami orang jangan terlalu banyak. Baca standarnya, wasamsi wa duha, sabbih isma rabbikal a'la, wal laili idza yaghsha, ikra bismi rabbikal ladzi 'alaka. Ya. Tapi mungkin kalau wal laili yaghsha kita sudah panjang sekarang ya. Tapi keimanan dulu. Karena kita sekarang itu yang saya 10 surat alam tara kaifa ke bawah. Kalau di zaman Nabi wal laili idza yaghsha itu kalau maknanya pendek. Nah, kalau kita sekarang ya memang ya sudah banyak faktor, kita sudah banyak makan, banyak tidur, jadi beda dengan sahabat. Ya. An Aisyah radhiyallahu anha fi kisah salat Rasulullah bin nasi wa huwa marid. Qalat faja'a hatta jalasan yashari Abi Bakar. Ini caranya Nabi salam sakit.
Fakada yusalli bin nasi jalisan wa Abu Bakrin qa'iman. Ia qatadi Abu Bakrin di salatin Nabi wa yaqdi nasa salatan Abi Bakrin, muttafaqun alaih. Nah, ini sudah permasalahan mengganti niat. Yang makmum bisa jadi imam, di dasarnya boleh. Yang makmum bisa jadi. Jadi karena itu sopannya Abu Bakar, Nabi dalam keadaan sakit, jadi dipersilakan Abu Bakar jadi imam orang banyak. Tiba-tiba mungkin sudah 2 rakaat, Nabi keluar, Nabi agak rasa, Nabi kan harus kasih contoh juga. Jadi kalau memang sakit tidak terlalu parah, Nabi coba keluar. Setelah Nabi keluar ya terpaksa Abu Bakar ikut salatnya Nabi. Karena tidak boleh, Abu Bakar tahu adab ya, tidak mungkin jadi makmum jadi imam bersama Nabi. Jadi tetap Abu Bakar jadi imam yang banyak, hanya Abu Bakar ikut salat, ikut juga gerakannya Nabi dalam salat. Tetapi orang yang banyak tidak ikut Rasulullah, ikut Abu Bakar. Nanti ada penjelasannya. Ada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ini di kitab fikih ini jadi dalil. Jadi orang yang tadinya makmum bisa jadi niat jadi imam. Ini masalah masbuk lagi. Ada Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam kala idza amal ahadukum nas falyuhaffaf. Apabila kamu jadi imam ringankan. Fa inna fihim sagir, di situ ada anak kecil, wa kabir ada orang tua, wa dhaif ada orang yang lemah yang sakit, wal haja ada yang punya keperluan. Nah, jadi kalau fa idza shalla wahdahu falyusalli kaifa syaa, muttafaqun alaih. Apabila kau salat sendiri kata Nabi, terserah mau bagaimana panjangnya, terserah engkau. Jadi kata Nabi, kalau salat mengimami orang diringankan, karena di situ ada anak kecil, ada orang yang sudah tua, ada orang yang uzur, ada orang yang punya hajat, ya seperti mesin rumah sakit beginilah, kebutuhan orang itu banyak. Jadi cari yang simpel, ringankan. Kalau mau salat sendiri, silahkan 2 juz, 3 juz, tafadhal. Ini salat imam. An Amri bin Salamah qala Abi ji'tu min indin Nabi sallallahu alaihi wasallam hakka qala, jadi kata Nabi, idza hadaratis salatu falyuazzin, apabila tiba waktu salat kamu azan, ahadukum di antara kamu, wal yu'ammukum aksarukum qur'anan, kemudian pilih yang jadi imam yang banyak hafalan Qur'annya. Qala fanadaru falam yakun ahadan aksara minni qur'anan, maka waktu kejadian itu orang-orang melihat siapa yang paling banyak hafalan Qurannya. Tiba-tiba orang melihat saya, katanya ini Amr bin Salamah. Fakat damuni, maka saya maju dipersilakan. Wa ana ibnu sittun aw sab'in sinin, saya kurang lebih umur anak 7 tahun waktu itu. Nah, ini juga terjadi sama Imam Syafi'i, imam-imam ulama lain. Jadi umur 7 tahun boleh jadi imam, silahkan. Apalagi kalau memang bacaannya, hafalannya banyak. Ya, apalagi 10-12 tahun. Ada lagi dari Imam Syafi'i, kalau dia sudah dihitan. Kalau dia belum dihitan, ya, sebaiknya jangan. Karena kalau belum dihitan, dikhawatirkan kesucian najisnya belum sempurna. Jadi anak 7 tahun dia sudah dihitan. Kalau di zaman Nabi, kalau bab hitan itu di zaman Nabi bab hitan sama bersama dengan bab akikah. Jadi di zaman Rasul orang dihitan itu 7 hari. Dihitan 7 hari karena kebiasaan dulu. Kita kan takut cari liburan nanti naik kelas 6 SD, libur panjang, baru dihitan. Padahal justru anak-anak dihitan lebih cepat itu lebih tidak repot sebenarnya. Satu kali repot. Maksudnya dia memang nangis, baik kan? Jadi dihitan lebih cepat. Mungkin orang-orang di bidang kesehatan lebih tahu lah. Tapi kalau di zaman Nabi memang rata-rata hitanannya cepat. Tidak sampai 40 hari semua sudah dihitan.
Nabi Mas'ud, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu Rasulullah, yu'ammul qaumu aqra'uhumul kitabillahi ta'ala, fa inna kanu fi qira'ati sawa fa a'lamahum bisunnah, fa in kanu fi sunnah sawa fa aqdamuhum hijratan, wa in kanu fil hijrati sawa fa aqdamuhum silman, wa fi riwayati sinah. Wala yu'manna rajula fi sultanihi wala yaq'udu fi baiti ala takrimatihi illa biizni, rawahu Muslim. Jadi kalau ini syarat imam. Jadi yang pertama yang paling banyak hafalan Quran, pemahaman Quran. Yang kedua kalau sama kualitasnya ilmu hadisnya, pemahaman sunnah sama kualitasnya. Siapa yang duluan taat, siapa yang duluan ibadah, kira-kira begitu. Karena kita ini punya masa-masa hijrah semua kan. 1 sampai 20 tahun bahlul, 21 tahun baru hijrah. Nah, itu yang dilihat. Siapa duluan sadar. Nah, kemudian kalau sama ini kualitasnya sama, ya siapa yang tua. Jadi umur itu syarat paling belakang. Ada orang yang kenal anak dia yang tua dia maju, padahal tidak memenuhi syarat. Ya kan? Dia yang maju tidak memenuhi syarat. Semua dia bagi isa sulsilatil ardi silsalah. Jadi urusan. Dia bagian atas karena dia merasa tua. Jadi tua itu syarat paling belakang. Jadi pemahaman Al-Quran, hafalan, hadis, kemudian hijrahnya, baru umur. Tua itu paling belakang. Jadi, nah kalau kondisinya bapak-bapak tiba-tiba keluarga atau apa, jadi kalau tahu bahwa di antara 4 orang ini saya yang, kan kalau orang sudah bersahabat tahu saya yang bagus bacaannya, jangan bapak tolak yang tidak bagus, bapak jurumuskan dia. Oh tidak, saya tawadu, saya rendah diri, itu salah, tidak boleh tawadu yang begitu. Jadi 4 orang sudah saling kenal. Ini si A ini yang paling bagus. Jangan si A paksa si B, si C, tahu dia maju saja. Kita juga kalau kita tahu si A ini bagus, jangan juga paksa kita yang mau jadi imam, sorong dia karena dia yang terbagus bacaannya. Jadi kita juga jangan, saya tawadu. Bukan itu tawadu, lain. Karena itu kok salah. Jadi bukan itu tawadu. Kemudian kata Nabi, jangan kalian mengimami di tempat kekuasaan orang. Nah, hati-hati. Bahkan kata Nabi tadi, jangan kau duduk di tempat orang itu biasa duduk kalau di rumahnya, kecuali dia izinkan. Saya kita paham. Luar biasa akhlak Islam. Jadi ente datang di masjidnya orang, jangan masuk mentah-mentah ente. Karena ini 10 dus juga ya. Tiba-tiba ente langsung maju juga, tak boleh. Jangan kita jadi imam di tempatnya orang, di situ ada imamnya, kecuali dipersilakan. Begitu juga datang silaturahmi. Itu kursi di rumah yang empuk biasa dipakai dulu sama tuan rumah. Kata Nabi, jangan kau pakai kalau datang bertamu, karena itu tempatnya tuan rumah, kecuali dia persilakan duduk sini saja. Ya langsung ambil yang bagus tempatnya dia, nggak boleh. Jadi begitulah kira-kira. Jangan melamar yang sudah dilamar saudaramu, jangan membeli yang sudah dibeli saudaramu dengan ditindis harga, tidak boleh semua. Itu akhlak Islam. Jadi dari tata cara salat yang bagus saja kita dapat kehidupan sosial yang sudah sempurna. Luar biasa. Ibnu Majah min hadis Jabir radhiyallahu anhu, wala tu'ammina imra'atu rajulan, jangan perempuan mengimami laki-laki. Jangan perempuan mengimami laki-laki. Begitu juga laki-laki jangan diimami hunsa, mahnus, tak boleh. Wala arabiyun muhajiran, begitu juga orang badui, orang yang awam, jangan jadi diimami sama orang yang pandai. Kemudian wala fajirun mu'minan, begitu juga orang yang fajir, orang yang banyak dosa, jangan imami orang yang takwa. Jadi artinya begini, kita ini baru hijrah, ya kan?
baru hijrah, semuanya dulu minuman keras, bahlul, judi apa, baru sebulan sudah mau imami orang. Jangan tahu diri lah, kan begitu, tahu diri. Sah atau tidak? Ya sah, kecuali laki-laki imani perempuan yang tidak sah. Nah, jadi kalau bahasa ininya ada biasa kalau orang-orang di jalan-jalan tarekat biasanya ini kalau tarekat Hasan Basri. Biasanya kalau ada yang menzalimi binatang atau ya maaf, maksudnya maaf, yang masih dohan, itu biasa orang-orang dulu tidak mau dibantu, kan begitu. Orang yang masih melakukan perkara yang makruh itu dia tidak mau di belakangnya imam. Itu orang-orang tarekat di zaman dulu. Tapi kan kalau sekarang orang tarekat hampir semua dohan. Itu deh. Sekarang kan orang tarekat nggak dohan semua. Jadi sampai tingkat itu kehati-hatian, sampai tingkat kehati-hatian. Sah tidak imam yang dohan? Sah, tetap sah. Hanya biasanya orang-orang yang ambil di jalan-jalan kesucian, jalan-jalan pembersihan, tasfiyah, ya, biasanya dia lebih berhati-hati. Tapi sah, tetap sah. Sah. Jadi insya-Allah kita sambung pada Sabtu Ahad depan tentang sab sembahyang, dan masih banyak lagi dengan masbuk sembahyang.